Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zauza Hasna dengan NPM 227006145 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari kalkulus 1, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian integral. Integral adalah kebalikan dari turunan, sehingga integral yaitu antiturunan atau deviratif karena merupakan kebalikannya, yang berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Kita mulai dengan mendefinisikan, misalnya suatu fungsi fx dibalik menjadi f aksen x, maka itu merupakan turunan. Namun jika f aksen x dibalik lagi menjadi fx, maka itu merupakan integral. Selanjutnya, perbedaan integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu atau dikenal dengan definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan di bagian bawah notasi integral. Kemudian, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki variabel integrasi atau batasan, batas atas dan batas bawah di bagian atas dan di bagian bawah notasi integralnya. Selanjutnya, rumus integral dari teorema dasar kalkulus. Yang pertama, integral tentu dapat dilihat integral dari a ke b fx dx sama dengan fb dikurangi fa, yang mana fx merupakan fungsi yang nantinya akan kita integralkan, dx merupakan variabel integral, a merupakan batas bawah pada variabel integral, b merupakan batas atas pada variabel integral, fa merupakan nilai integral pada batas bawah, dan yang terakhir fb nilai integral pada batas atas. Kemudian dapat kita lihat rumus di bawah, a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 untuk rumus integral tentu. Selanjutnya, rumus integral tak tentu dapat dilihat integral fx dx sama dengan fx, yang mana rumusnya a per n tambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. C di sini adalah konstanta karena integral tak tentu nilai atau batasnya masih belum pasti ya teman-teman, sehingga ada nilai konstanta di dalamnya. Sebelum masuk ke contoh soal, kita simak dulu dari sifat-sifat integral. Untuk sifat-sifat integral tentu terdapat 4 sifat. Yang pertama yaitu kelinearan. Jika f dan g terintegralkan pada interval dalam kurung AB dan K suatu konstanta, maka berlaku yang pertama, interval dari A ke B konstanta fx dx sama dengan konstanta dari interval dari A ke B fx dx. Yang kedua, integral dari A ke B dalam kurung fx ditambah gx dx sama dengan integral dari A ke B fx dx ditambah integral A ke B gx dx. Yang kedua yaitu perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval tertutup AB, maka berlaku yang pertama, integral dari A ke A fx dx sama dengan 0, dan yang kedua, integral dari A ke B fx dx sama dengan min integral dari B ke A fx dx. Di sini berubah menjadi tanda minus karena yang tadinya integral A ke B menjadi integral dari B ke A. Yang ketiga, penambahan interval. Jika f dan g terintegralkan pada interval tertutup AB yang memuat titik B dalam interval tersebut, maka berlaku integral dari A ke C fx dx sama dengan integral dari A ke B fx dx ditambah integral dari B ke C fx dx. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimetrian. Yang pertama, jika f berfungsi ganjil, maka berlaku integral dari min a ke a fx dx sama dengan 2 integral dari 0 ke a fx dx. Selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu. Terdapat 3 sifat. Yang pertama, pangkat. Dapat dilihat integral untuk fx pangkat n dx sama dengan x
pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 ditambah C. Lalu yang kedua, konstanta. Dapat dilihat integral untuk konstanta dikali fx dx sama dengan konstanta integral untuk fx dx. Dan yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dapat dilihat integral untuk fx ditambah gx dx sama dengan integral untuk f aksen x dx ditambah integral g aksen x dx. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Dapat kita lihat ini merupakan contoh soal untuk integral tentu. Terdapat dua buah soal. Yang pertama yaitu integral dari min 1 ke 2 untuk 3x pangkat 2 ditambah 2 dx, dan yang kedua integral dari 0 ke 3 untuk 3x pangkat 3 dx. Yang pertama penyelesaiannya yaitu integral dari min 1 ke 2 untuk 3x pangkat 2 ditambah 2 dx, maka itu akan menjadi x pangkat 3 ditambah 2x dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 2. Lalu kita masukkan batas atas yang pertama ini untuk menggantikan variabel x, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 dikurangi min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1. Maka jika kita jumlahkan hasilnya yaitu adalah 15. Untuk soal yang kedua, sama seperti soal sebelumnya, integral dari 0 ke 3 untuk 3x pangkat 3 dx, maka itu akan menjadi 3 per 4 x pangkat 4 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 3. Kemudian batas ini kita masukkan untuk menggantikan variabel x, yaitu 3 per 4 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 3 per 4 dikali 0 pangkat 4. Maka jika kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan 243 per 4. Selanjutnya adalah contoh soal untuk integral tak tentu. Yang pertama, integral untuk 2x pangkat 2 dx, penyelesaiannya adalah integral 2x pangkat 2 dx sama dengan, itu akan menjadi 2 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c, mengikuti ini ya rumus dari sifat-sifat integral tertentu yang sudah dibahas sebelumnya. Integral untuk 2x pangkat 2 akar x dx, maka akan menjadi integral untuk 2x pangkat 2. Nah, di sini akar x kita rubah menjadi x pangkat 1 per 2 dx sama dengan integral untuk 2x pangkat 5 per 2 dx. Kemudian 2 per 5 per 2 ditambah 1 x pangkat 5 per 2 ditambah 1 ditambah c, maka itu akan menjadi 2 7 per 2 x pangkat 7 per 2 ditambah c, maka hasilnya sama dengan 4 per 7 x pangkat 7 per 2 ditambah c. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi kalkulus 1 integral. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.